Oke teman-teman, ini rangkaiannya sudah jadi ya. Jadi untuk rangkaiannya ini sangat simpel sekali. Teman-teman pasti bisa untuk membuatnya. Ini adalah alat sederhana untuk mengetes sebuah kapasitor ya. Entah itu kapasitor Mylar atau kapasitor Elco atau kapasitor yang bisa ini kapasitor kipas ya. Jadi fungsi alat ini adalah untuk mengetahui bahwa kapasitor ini apakah masih bagus atau tidaknya, atau masih hidup atau sudah mati. Itu bisa dites menggunakan alat sederhana ini ya. Oke, langsung saja kita tes satu persatu. Ini ada beberapa kapasitor. Kita mulai dari Elco dulu yang terkecil ya. Jadi ini Elco nya nilainya adalah, cari yang paling kecil dulu. Ini nilainya adalah 1 mikrofarad 250 volt. Kita akan tes apakah alat ini bisa bekerja. Ini bolak-balik tidak apa-apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa dengar, dia di speaker ini ada bunyi seperti ini. Dan jika teman-teman perhatikan, di LED ini akan berkedip. Nah, akan berkedip ya. Kita bolak-balik pun sama. Jadi kapasitor ini masih normal. Kita tes lagi untuk nilai yang lebih besar. Ini 10 mikro 50 volt ya. Semoga teman-teman bisa melihat ini nilainya. Kita tes ya. Nah, terdapat perbedaan dari segi suara maupun dari LED ini ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi teman-teman bisa dia bunyi tapi agak lambat. Jadi semakin besar hambatannya, maka suaranya akan semakin melambat dan LED-nya akan berkedip sangat lambat ya. Kita tes lagi, ini adalah Elco yang sedengan ya, 4,7. Nah, dia lebih cepat dari yang tadi ya, karena tadi 10 mikro dan ini 4,7. Jadi jika nilai mikrofaradnya semakin tinggi, maka akan semakin lambat bunyi speakernya ya, bunyi seperti berdenyut. Kita tes Mylar dulu. Ini nilainya adalah 471 ya. Nah, 471 kita tes. Nah, teman-teman bisa lihat lampu indikator menyala ya. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi di sini kelihatan ya. Nah, kita balik pun sama. Oke. Selanjutnya, ini nilainya adalah 274 ya. Terdapat perbedaan dari nilai 471 tadi. Dia lampunya nyala. Kalau ini lampu nyala
tapi ada suara berderik. Ini nilainya adalah 922. Kita tes. Nah, ada perbedaan ya di setiap nilai mikrofaradnya. Ini adalah 104, Milar 104. Oh, ini nilainya 563 ya. Nah, ada bunyinya agak lain. Selanjutnya ini adalah Milar 104. Lampu nyala dan ada bunyinya semakin besar, semakin nyaring ya. Dan ini adalah kapasitor kipas angin, nilai 1,3 mikrofarad. Kita tes. Nah, dia berderik ya, berdenyut, ada suara berdenyut, dan lampunya, indikatornya terlihat menyala, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, penasaran cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Mas Jack di channel Mas Jack Elektronik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat project lagi ya. Project sederhana, yaitu sebuah alat untuk mengetes kapasitor ya. Jadi alat sederhana yang bisa mengetes atau mengetahui normal atau tidaknya kapasitor ya. Entah itu kapasitor Milar atau kapasitor Elco, itu bisa dites ya. Oke, langsung saja kita buat alatnya ya. Di sini ada satu buah transistor dengan nilai A733 ya. Nah, nilainya A733. Dan untuk transistor yang berikutnya yaitu BC548 ya. Dan satu buah LED dioda 1 ampere dan resistor 100 kilo ya. Dan ada kabel jumper dan menggunakan daya baterai 3,7 volt ya. Oke, kita langsung rakit. Oke, pertama-tama kita pasang dulu untuk nilai transistor BC548 ya. Oke, kita capitkan dulu. Kemudian kita jumper. Oke, kita jumper ya, seperti ini ya. Oke. Untuk kolektornya kita hubungkan ke transistor basis dari transistor A733.
Jadi A733 ini adalah sifatnya PNP. Sedangkan untuk BC547 adalah NPN ya. Jadi basisnya ada di sebelah kiri. Kita pasang. Oke. Lanjut. Kita pasang LED-nya ya. Positif. LED positif terhubung ke kolektor ya. Ini adalah kolektor yang tengah, kaki tengah. Sedangkan yang atas ini adalah positif dari LED-nya. Kemudian untuk negatif LED-nya kita hubungkan ke kaki emitor yang transistor BC548 ya. Oke, kita pasang di pin kaki emitor. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan resistor 100 kilo. Kita pasang di emitor transistor A733. Oke. Kita pindah. Ini kita tekuk ke dalam ya. Oke. Kita sambung. Oke ya. Oke, sudah tersambung ke basis dari transistor BC548. Oke, kita lanjut. Lanjut pemasangan dioda ya, 1 ampere. Kita hubungkan ke emitor dari transistor A733. Yang positif ada strip putih. Kita pasang. Oke. Jadi seperti ini ya. Untuk yang positif ada di bertemu dengan emitor dari transistor A733. Ini negatifnya, negatif dari dioda akan mendapatkan positif dari tegangan baterai ya. Oke, lanjut. Kita lanjut pasang untuk pin baterainya. Positif ke dioda, main dioda, negatif dioda maksudnya. Kemudian untuk negatif dari tegangan baterai kita hubungkan ke negatif LED ya. Oke, seperti ini. Kita lanjut untuk pemasangan speakernya. Untuk yang positif merah. Untuk merah, kabel merah dari speaker positif, pin positif kita hubungkan ke positif LED ya. Oke,
untuk negatif, dari negatif speakernya kita hubungkan ke negatif LED. Oke, jadi sangat mudah sekali ya untuk proyek kali ini. Untuk para pemula pasti bisa untuk membuat sebuah alat sederhana ini ya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan probe-nya. Ini probe positif, kita hubungkan ke basis dari transistor BC548 ya. Oke. Kemudian untuk negatifnya kita hubungkan ke negatif probe-nya, kita hubungkan ke positif speaker ya, atau positif LED. Nah, sudah jadi. Oke, untuk rangkaiannya ini sudah jadi ya. Sangat simpel sekali. Oh, lepas ya. Kita pasang lagi. Oke, sudah terpasang. Sangat simpel ya. Kita akan tes menggunakan baterai 3,7 volt. Negatif yang di pair, positif yang mendapatkan rata ya. Oke. Jadi alat ini jika kita sentuhkan seperti ini, dia tidak bunyi ya. Tapi jika kita tekan pakai tangan, dia ada bunyi. Dan lampu indikator ini menyala. Lampu indikator menyala ya. Oke, kelihatan menyala. Jadi untuk project kali ini saya akan coba tes kapasitor dengan nilai 1,3 mikrofarad. Tes. Terdengar ada bunyi dan lampu berkedip ya. Berkedip lumayan cepat. Jika kapasitor ini rusak, dia tidak akan bunyi, tidak akan berkedip ya. Oke, kita tes untuk milarnya. Ini nilainya adalah 104. Bunyi, tapi dia lebih cepat ya, dan ada LED-nya lebih menyala. Lanjut tes milarnya. Ini untuk nilai 563. Oke. Tes. Dia semakin cepat ya. Jadi alat ini fungsinya untuk mengetes milar atau kapasitor. Elko bisa, kita tes elko ya, dengan nilai 1 mikrofarad. Tapi nilainya itu kecil ya, mikrofarad yang kecil ya. Jadi kelihatan untuk elko. Untuk elko ini semakin kecil nilainya, bergetar ya speakernya, atau lampunya berkedip lebih cepat. Kita lanjut untuk tes elko yang
4,7 mikrofarad. Kita tes. Dia semakin lambat ya. Jadi semakin besar nilainya, nilai mikronya, maka kedipnya akan semakin lambat. Dan untuk kapasitor Mylar, semakin besar nilainya, dia akan semakin bunyinya semakin kencang ya. Akan semakin lambat tapi tetap kencang. Oke, di sini saya sudah menggambar untuk skemanya ya. Jadi untuk skemanya adalah seperti ini. Mungkin teman-teman bisa screenshot untuk membuat alat project ini ya. Project sederhana, alat sederhana untuk mengetes sebuah kapasitor Mylar ataupun kapasitor yang elko ya. Tapi untuk kapasitor elko itu dengan nilai yang kecil. Kalau untuk nilai yang besar, mungkin alat ini tidak terlalu bekerja ya. Sebab nilainya mikronya semakin besar, maka kedipannya ini akan semakin lambat. Jika termasuk juga untuk nilai Mylarnya. Tapi ada perbedaan dari Mylar dan elko ya. Sebab sebesar apapun nilai dari Mylar, itu mikronya tidak seperti elko ya, kedipannya. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di project saya berikutnya, Masjek Elektronik. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru di channel Masjek Elektronik ini ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.